warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 dengan tema menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Sholat secara bahasa artinya sebagai doa meminta kebaikan. Dengan menurut istilah sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam yang dikerjakan sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 diterangkan bahwa yang artinya bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan didirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih baik keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sholat berdasarkan hukum pelaksanaannya. Sholat dibagi menjadi dua, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu dibagi menjadi dua, fardu ain dan fardu kifayah. Sedangkan sholat sunnah adalah sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Zikir secara bahasa berarti ingat, sedangkan menurut istilah zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Macam-macam cara berzikir. Zikir dengan hati, zikir dengan ucapan, dan zikir dengan perbuatan. Sholat merupakan salah satu contoh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat merupakan zikir yang menunjukkan pengalaman perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam sholat ada beberapa kalimat tasbih, tahmid, dan takbir. Oleh karena itu, sholat harus dilakukan dengan benar, juga harus khusyuk, karena orang yang lalai dalam melaksanakan sholat termasuk orang yang celaka. Di dalam surat Al-Maun ayat 4-7 diterangkan yang artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Manfaat berzikir. Yang pertama adalah mendapatkan pahala yang besar. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengingat hamba yang selalu mengingatnya. Yang ketiga, Allah akan mengampuni dosa orang yang berzikir. Dan keempat, berzikir lebih baik dari sedekah dan jihad dalam aspek mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hikmah melakukan sholat dan zikir. Yang pertama, tertanam akidah tauhid dalam jiwa seorang. Yang kedua, hubungan antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala akan terjalin baik. Tiga, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Keempat, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian, dan memperoleh kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.